Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas fisika kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan bab 8 tentang usaha dan energi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas subbab 8.2 mengenai usaha oleh gaya konstan dan tidak konstan. Untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan membahas di sini mengenai usaha oleh gaya konstan dan tidak konstan. Untuk usaha oleh gaya konstan dulu. Di sini, jika sebuah gaya bekerja pada objek dan mengakibatkan objek bergerak dengan vektor perpindahan sebesar delta R, maka besar usaha itu adalah hasil perkalian vektor atau dot product antara gaya dan vektor perpindahan benda. Nah, ini ilustrasinya. Perhatikan ketika sebuah balok dikenakan gaya F yang membentuk sudut theta dan berpindah sejauh delta R, gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak adalah F cos theta. Ya, kita kalikan secara dot dan kita peroleh hasil kali antara F dan delta R-nya itu adalah usahanya. Jadi secara matematis ini sama dengan definisi dan konsep usaha yang telah kita bahas pada video sebelumnya, di mana W sama dengan F kali delta R, F-nya kita urai jadi F cos theta dikalikan dengan delta R. Kemudian kita akan membahas juga usaha oleh gaya yang tidak konstan. Jadi jika gaya yang bekerja pada suatu objek merupakan fungsi jarak atau perpindahan, nah kita tulis di sini gaya sebagai fungsi jarak atau perpindahan ini ada F dalam kurung X gitu ya. Maka besar gaya itu akan berubah setiap saat terhadap jarak. Misalnya pada kasus berikut ini, ketika sebuah balok diikatkan sama pegas di sini dan baloknya berosilasi karena gaya pemulih pada pegas. Jadi dia bergerak di sekitar titik seimbangnya. Akibatnya, gayanya itu kan berubah-ubah tergantung posisinya. Tergantung di mana letak posisi si balok tersebut pada waktu tertentu. Nah, karena dia berosilasi, delta X-nya berubah, F-nya pasti dirumuskan sebagai satu fungsi. Ya. Selain itu, usaha oleh gaya tidak konstan juga kita temukan pada benda yang bergerak pada lintasan yang tidak beraturan. Tentu gayanya akan berubah-ubah setiap saat. Dan usaha oleh gaya tidak konstan ini secara formal dapat kita rumuskan secara matematis dengan persamaan berikut ini. W sama dengan integral dengan batas bawah x0 sampai batas atasnya xt. Maksudnya batas bawah adalah posisi mula-mulanya x0 dan posisi akhirnya itu adalah xt. Jadi awalnya di sini x0, akhirnya dia menekan si pegas ini sehingga posisinya di sini jadi xt. Batas bawahnya 0, x0, batas atasnya xt, kita integralkan f-nya terhadap dx. Atau kita integralkan gayanya terhadap jarak dan perpindahan. Dan kita dapat nilai usahanya, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kalian simak contoh soal berikut ini ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama dan yang kedua. Nah, contoh soal yang pertama dulu. Sebuah balok berada pada bidang datar. Karena pengaruh gayanya 150 Newton, balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 4 meter. Bila gaya geseknya 50 Newton, berapa usaha yang dilakukan pada balok ini apabila gaya mendatar? Dan gaya membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Kasus yang pertama dulu, kalau misalnya gayanya mendatar, berarti tetanya di sini akan 0 derajat ya. Dia akan berimpit dengan ini, panah yang warna hitam. Jadi, usaha untuk gaya mendatar, W-nya itu akan sama dengan sigma F kali delta X. Sigma F-nya kita lihat, F ke kanan 150 Newton, gaya geseknya 50 Newton. Ini saling melawan ya arahnya. Karena arahnya saling berlawanan, maka 150 kita kurangin sama 50. Dapatnya 100 Newton, kita kali sama delta X-nya, perpindahannya itu 4 meter. Jadi 100 kali 4, nah, kita dapat hasilnya 400 Newton meter atau 400 Joule. Nah, gitu aja ya. Nah, kalau membentuk sudut 60 derajat seperti ini, berarti kita uraikan gaya yang menyebabkan balok ini berpindah. Nah, kita uraikan secara horizontal. Berarti W-nya sama dengan sigma F kali delta X. Sigma F-nya di sini 150 Newton kali cos 60 karena dia nempel sama sudut ya. Nah, kurangi gaya geseknya. Gaya geseknya 50. Dikali
Delta X-nya 4 meter. Berarti resultan gayanya adalah 150 kali cos 60 setengah, jadi 75, dikurangi 50, 25, kita kali 4, dan kita dapat hasilnya 100 Joule. Gitu. Kemudian, contoh yang kedua di sini. Gimana kalau kita dikasih gaya dalam bentuk vektor seperti ini? Gaya sebesar F, yaitu 2I tambah 3J tambah K Newton, bekerja pada objek sehingga pindah dengan vektor perpindahan delta R sebesar 3I tambah 2J plus 2K. Nah, kita diminta untuk menentukan hasil usaha yang dihasilkan. Ya, besar usaha yang dihasilkan. Nah, usaha itu merupakan hasil perkalian titik antara gaya dan jarak. Tapi kita tidak bisa langsung mengalihkan titik antara F dan delta R dikarenakan arah juga turut berperan dalam menentukan besar usaha. Karena usaha adalah besaran skalar, dan F besaran vektor, delta R besaran vektor, maka kalau besaran vektor kita kalikan, itu arahnya pun mesti ikut dikali ya, ikut berubah. Jadi, untuk menghitung besar usaha, kita bisa tuliskan W sama dengan F kali delta R. Cara cari F-nya, besar F-nya itu adalah akar dari koefisien IJK ini masing-masing. Akar dari 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 1 kuadrat. Dikali akar dari 3 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat. Koefisien IJK ya. Kita sudah belajar cara untuk menentukan besaran vektor, untuk menentukan besar satu vektor pada matematika. Nah, W-nya, kalau kita hitung di sini, akar dari 4 tambah 9 tambah 1 ini 14. Kemudian delta R-nya akar dari 9 tambah 4 tambah 4, ini 17. Kalau kita kalikan, W-nya adalah akar dari 238 Joule. Nah, ini adalah contoh kasus oleh gaya konstan ya. Contoh kasus usaha oleh gaya konstan. Nah, gimana kalau misalnya usaha oleh gaya yang tidak konstan? Nah, contoh kasus 3 dan 4 ya. Contoh kasus 3. Salah satu bentuk gaya yang merupakan fungsi jarak adalah gaya pegas. F sama dengan negatif K kali X. Jadi gaya ini merupakan fungsi dari jarak. Ya, kita akan mempelajari tentang gaya sebagai fungsi jarak atau gaya pegas ini pada bab gerak harmonik sederhana nanti di video yang berikutnya. Nah, K ini disebut sebagai konstanta pegas. Tentukan usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas dari sepanjang X0, posisi mula-mulanya, hingga menjadi sepanjang XT. Misalnya saat balok tersebut meregang ya. Jadi ketika balok yang dikaitkan dengan pegas itu teregang sebesar XT. Nah, ini kan pasti berubah-ubah tuh gayanya ya. Setiap waktu dalam satuan waktu. Maka kalau kita perhatikan, ini mula-mula dari titik seimbang, kalau ditarik ke sini X0 dan dia akan berosilasi di sekitar titik seimbangnya. Karena gayanya berubah-ubah setiap waktu dan setiap jaraknya juga gayanya berubah, maka kita bisa menuliskan persamaan usaha pada gaya yang tidak konstan itu dengan integral. W sama dengan integral dengan batas bawah X0, batas atasnya XT, dari F terhadap fungsi X. F-nya kita ganti sama negatif KX. Negatif K itu adalah konstanta, kita keluarkan ke depan, jadi negatif K integral, batas bawahnya X0, batas atasnya XT, dari X dx. X kalau kita integralkan jadi setengah X kuadrat, jadi kita dapat W-nya nanti ini negatif setengah KX kuadrat. Batas bawahnya X0, batas atasnya XT. Kita substitusi batas atasnya dulu, jadi negatif setengah kali KX kuadrat, XT-nya kita substitusi ke sini, negatif setengah KXT kuadrat dikurangi negatif setengah KX0 kuadrat ya. Jadi di sini harusnya ada tanda negatif gitu ya. Negatif setengah KX kuadrat XT kuadrat dikurangi X0 kuadrat. Nah, gitu. Atau kalau tanda negatifnya masuk ke dalam, nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Ini contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua di sini, contoh kasus yang keempat maksudnya, hubungan antara gaya dan perpindahan digambarkan seperti pada grafik berikut ini. Nah, kalian perhatikan grafiknya seperti ini.
Besar gaya sebagai fungsi perpindahan dan usaha untuk rentang X-nya 0 sampai X sama dengan 20 meter itu adalah titik-titik. Nah, kita diminta untuk menentukan besar gaya sebagai fungsi perpindahan, berarti kita harus cari dulu persamaan garis yang ini. F itu adalah sumbu Y-nya, dan X-nya itu, atau perpindahannya itu adalah sumbu X-nya ya. Jadi, berdasarkan grafik, maka besar gaya sebagai fungsi perpindahan atau persamaan garis lurus yang ini itu adalah 5 plus X Newton. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai usahanya. Usaha itu adalah integral dari F terhadap perpindahannya, atau terhadap jaraknya. W sama dengan integral dari X0 sampai XT. F-nya kita ganti sama 5 plus X terhadap perpindahannya. 5 kita integralkan jadi 5X, ditambah X kalau kita integralkan jadi setengah X kuadrat. Batas bawahnya 0, batas atasnya 20. Nah, kita substitusi batas atasnya dulu ke dalam X, jadi 5 kali 20 ditambah setengah kali 20 kuadrat, itu 300, dikurangi 0-nya baru masuk ya. Dikurangi 0, jadi 300 dikurangi 0, 300 Joule. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ternyata saat X-nya 20, maka besar gayanya adalah 5 tambah 20, itu adalah 25 Newton. Yang sebenarnya usaha ini sama dengan luas di bawah kurva atau persamaan garis yang ini. Luasnya kan akan membentuk luas trapesium. Silahkan kalian coba, kalau misalnya pakai luas trapesium, tentu juga akan menghasilkan nilai usaha yang sama dari X0 sampai X20, yaitu 300 Joule. Nah, seperti itu. Oke, mungkin demikian pembahasan mengenai gaya usaha oleh gaya konstan dan tidak konstan. Nah, berikut ini ada 3 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Soal nomor 1, kalian menentukan usaha total pada grafik ini. Maka, kita bisa tinggal menghitung luas bawah kurva atau bisa menggunakan integral dari masing-masing fungsi F ini terhadap X. Dan kita mencari luas masing-masing daerahnya, kemudian kita jumlahkan. Ini adalah contoh kasus usaha oleh gaya yang tidak konstan. Yang kedua, ini adalah contoh kasus usaha oleh gaya yang konstan. Kita cari dulu besar gayanya, kemudian besar perpindahannya, baru kita bisa dapat usaha yang dihasilkan, ya. Dan contoh kasus yang ketiga, kita bisa mencari persamaan garis ini. Ada 3 persamaan garis yang kita integralkan nanti, sehingga kita bisa mendapatkan usaha totalnya, atau usaha yang ditanya dari X0 sampai X8, X8 sampai X12. Sebenarnya kalau mau gampang, ini kita tinggal menghitung luas segitiga yang ini, dari X sama dengan 0 sampai 8, kemudian dari 8 sampai 12, kita juga tinggal menghitung luas segitiga yang ini. Cuman hati-hati, kalau di bawah sumbu X, pasti usahanya akan bernilai negatif. Oke, demikian penjelasan mengenai latihannya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.